Jangan lupa like, subscribe, dan komen di akhir video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan cara mencari AC sering freon berkurang. Nah, ini dia penyebabnya. Ikuti terus video saya. Pertama-tama kita akan membuka casing yang ada di AC tersebut. Kita buka baut dua-duanya, kiri dan kanan. Kita buka covernya untuk melihat apakah ada kebocoran atau di mana titik bocor yang menyebabkan freon berkurang terus atau habis. Ini kita bawa ke workshop karena di tempat yang terpasang AC-nya ini tidak ketahuan di mana titik bocornya. Makanya saya bawa ke workshop untuk mencari masalah kebocoran freon di AC ini. Nah, ini dia evaporatornya, akan kita buka untuk kita cari kebocorannya. Pertama-tama kita akan membuka evapnya. Nah, di sini titik di mana ada pengaitnya atau kaitan yang menyebabkan AC tersebut atau evap tersebut itu berada di posisi pengunciannya. Nah, ini kita buka evaporatornya. Nah, ini agak sulit sepertinya. Nah, kita harus membuka bak drain. Nah, kita buka kabel-kabelnya terlebih dahulu. Nah, ini kita buka penutupnya untuk mencabut kabel-kabel yang ada di bak drain, yaitu motor-motor swing. Kita cabut satu persatu kabel-kabelnya agar kita mudah membuka bak drain yang ada di AC indoor ini. Nah, ini kita buka dulu supaya kita mudah mencabut evaporatornya. Nah, di sini ada locknya ya, evap tersebut. Memang agak susah, kalau kita tidak pelan-pelan bisa patah. Kita buka locknya. Kita perhatiin ya, locknya ada di mana. Nah, ini sudah dicek beberapa teknisi, ternyata dia tidak menemukan kebocoran, makanya saya bawa ke workshop. Nah, ini kita sudah bisa mencopot evaporator tersebut. Nah, di tempatnya itu tidak terlihat bocor atau titik bocor yang ada di evaporator tersebut. Nah, ini kita coba copot plastik atau tatakan evaporator. Dia memakai kabel tis atau insulok. Kita copotin dulu insuloknya. Masih ada insulok yang mengait di evapnya. Kita copotin, kita putusin kabel tis atau insuloknya supaya mudah terlihat waktu kita mencari kebocoran.
Kita buka dulu ya basicnya. Nah, setelah terlepas dari evaporator, nah ini dia, di sini tidak ada minyak-minyak yang biasa kalau evap tersebut bocor ya. Biasanya freon itu keluarnya itu berbentuk seperti minyak, jadi kita raba itu ada minyaknya. Nah, ini kita mulai proses pemasukan tekanan angin melalui memakai bekas kompresor AC. Kita pakai tekanan angin yang kuat biar kalau ada kebocoran itu bisa jelas terlihatnya. Nah, kita pasang manifold untuk melihat tekanan angin yang akan masuk di evaporator tersebut. Nah, ini biasanya selang manifoldnya itu memakai selang yang kecil atau selang yang biasa kita pakai untuk R22 ya. Nah, kita tukar dulu yang selang R32 nya, kita pakai selang R22 untuk memasukkan angin dengan memakai tekanan angin dari kompresor bekas. Nah, ini kompresor bisa juga berguna untuk vakum ya. Jadi ada dua lubang yang bisa kita manfaatkan sebagai vakum dan memasukkan tekanan angin. Nah, sebelumnya pipa yang besar itu kita tutup dulu dengan nipple yang sudah kita buat supaya angin tersebut tidak keluar. Nah, ini kita mulai proses pemvakuman. Ini dia alat vakumnya yang terbuat dari kompresor bekas yang masih bisa nyala ya. Kita rangkai pakai kapasitor. Kita pakai lubang tekan ya. Lubang tekan itu dimana lubangnya itu mengeluarkan angin. Kalau yang satunya lagi itu untuk menyedot angin, jadi untuk vakum. Jadi kita bisa manfaatkan kompresor bekas ya. Nah, kita mulai proses pengisian angin memakai kompresor bekas ini. Kita akan memakai tekanan sampai 350 PSI. Nah, hampir mendekati ke 350 PSI. Ya, sudah hampir sampai. Setelah 350 PSI sudah masuk, kita tutup. Nah, ini juga setelah kita pasang supaya kompresornya tidak rusak, kita cabut. Biar angin yang tadi kita isi itu di sisa kompresor itu bisa terbuang ya. Nah, ini kita mulai proses memasukkan evaporator tersebut
di dalam bak air yang tadi saya sudah siapkan ya. Nah, ini baknya harus bisa merendam seluruh evaporator tersebut. Nah, ini kita mulai proses pencarian. Kalau misalnya ada bocor, ada gelembung-gelembung udara yang akan keluar seperti gelembung-gelembung balon ya. Kita harus teliti karena kalau bocor arus itu dia gelembungnya hampir tidak kelihatan atau tidak jelas. Nah, ini sepertinya sudah ada tanda-tanda kebocoran, gelembung-gelembung halus mulai keluar. Kita perhatikan. Nah, itu dia gelembung-gelembung halus yang keluar di ujung ubin. Tapi dia tidak di ubin ya bocornya, tapi agak masuk ke dalam. Nah, jadi kalau ada yang memperbaikinya dengan cara dilas, ini agak susah juga. Kita harus merobeknya kisi-kisi yang ada di evap tersebut. Untuk supaya awet, kita tidak menganjurkan dilas ya, karena kalau dilas itu bisa rusak kembali atau bocor kembali. Kita lihat lagi dengan jelas apakah ada kebocoran di tempat lainnya. Ini kita proses memasukkan evaporator ke dalam bak yang sudah kita isi penuh kita isi penuh air. Nah, ini dia titik yang bocor gelembung-gelembung ya. Tuh kelihatan dengan jelas gelembung-gelembung yang bocor. Ternyata selama ini AC yang dikeluhkan oleh konsumen, dia selalu mengisi freon ya, setiap sebulan atau 2 bulan sekali. Tapi waktu kita cek di tempat, ternyata tidak ada tanda-tanda kebocoran. Makanya untuk memastikan, saya minta izin untuk membawa evap tersebut di workshop. Oh, ternyata ada lagi bocor di tempat yang lainnya ya. Nah, ini agak gede, agak besar kayaknya lubangnya karena gelembung-gelembungnya lebih besar. Nah, ini yang kecil tadi. Jadi ada 2 titik. Terima kasih telah mengikuti.